fil ahaditsil munqidil azim, dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad sang penyelamat yang agung sallallahu alaihi wasallam. Pengumpul kitab ini, pengumpul hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam ini, yaitu Habib Muhammad Al-Haddar, memberi nama kitab ini dengan harapan semoga hadis-hadis Nabi Muhammad yang ada dalam kitab ini dapat menjadi penyembuh, dapat menjadi pengobat bagi hati yang sedang sakit, dapat menjadi penyembuh bagi sesiapapun saja yang sedang berada dalam keadaan yang sakit semacam kita-kita ini ya. Kita semuanya sakit tentu saja kan? Ada yang sakit badannya dan itu ringan. Lebih berat daripada itu ada yang sakit pikirannya. Lebih berat daripada itu yaitu ada yang sakit hatinya. Mudah-mudahan dengan berkah hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit kita insyaallah, dan mudah-mudahan menjadikan kita hamba-hambanya yang salehah, hamba-hambanya yang selamat, hamba-hambanya yang pada hari akhirat nanti kita semuanya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak selamat orang bawa harta, tidak selamat orang bawa anak. Yang selamat adalah orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala hati kita selamat semua, hati kita sehat semua, sehingga dapat berkumpul dengan yang hatinya paling sehat, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, mari kita kembali mempelajari hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam yang mana hadisnya sampai di huruf kha nomor 2. Halaman 14 nomor 2. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khussal bala man arafan nas biman arafan nas, khussal bala biman arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifhum, khussal bala biman arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifhum. Ini ya hadisnya kita akan bahas di pertemuan kali ini. Sebelumnya seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وأولي الكون أجمعين. ونصوصنا سيدنا المهاجر الله محمد بن عيسى فكر المقدم محمد بن علي بلوي سيد الحي عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود أشياء بكر بن سالم وأصولهم وفرهم من صاحب راتب محمد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلمة الحبشي ثم إلى رؤيا أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء عاملين والمحدثين والقرآن مفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khussal bala biman arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifuhum. Khussal bala biman arafan nas
wa 'asha fihim man lam ya'rifuhum. Khussal bala biman 'arafan nas. Khussa dihususkan al-bala ujian, musibah itu banyak diberikan biman arafan nas, biman kepada orang arafan nas yang banyak kenal orang. Wa 'asha fihim, dan asya hidup fihim bersama dengan orang man lam ya'rifuhum, man orang lam ya'rifuhum yang tidak mengenal mereka. Wa 'asha fihim, wa 'asha dan hidup fihim bersama mereka man lam ya'rifuhum, orang yang enggak kenal, man lam ya'rifuhum yang tidak kenal orang lain. Rawahu al-Qadai. Rawahu al-Qadai. Khussal bala biman 'arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifuhum. Bala, musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala paling banyaknya kepada orang yang banyak kenal orang. Wa 'asha fihim, dan akan hidup bersama dengan mereka, dengan orang-orang banyak, man lam ya'rifuhum, orang yang enggak kenal orang, enggak kenal manusia. Akan senang bergaul bersama dengan orang, yaitu orang-orang yang tidak kenal sama manusia. Khussal bala biman 'arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifuhum. Sebelum kita bahas maknanya, mari kita baca bersama-sama 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khussal bala biman 'arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifuhum. Rawahul Qadai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khussal bala biman 'arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifuhum. Rawahul Qadai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khussal bala biman 'arafan nas wa 'asha fihim man lam ya'rifhum. Rawahul Qadai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, khussal bala biman 'arafan nas. Bala itu musibah paling besar akan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada orang yang 'arafan nas, orang yang kenal sama orang lain. Orang yang paling banyak kenal sama orang. Orang yang paling banyak kenal sehingga ia menjadi orang yang dikenal sama orang, itu paling banyak dapat ujian, musibah dan lain sebagainya, fitnahan dan lain sebagainya. Itu paling banyak kenal sama orang yang dikenal sama orang, paling banyak kena sama orang-orang yang terkenal. Kalau nggak dikenal kan nggak segala-gala jadi omongan orang. Orang nggak kenal kok, siapa dia gitu. Makanya teman-teman saya sekalian, mohon maaf, yang ditangkap kena narkoba tuh banyak banget. Tapi nggak jadi berita kalau dia bukan sesiapa. Jadi berita ketika kemudian yang kena itu adalah orang yang dikenal sama orang. Kan begitu ya? Maka ini resiko menjadi orang yang dikenal orang banyak. Gitu kan? Makanya enggak enak apa enggak enak jadi orang dikenal orang banyak? Enak enggak enak? Enaknya adalah bahwa kalau kamu bikin kebaikan, akan ada banyak yang mengikutimu. Kalau kamu bukan sesiapa, kamu bikin kebaikan kayak gimana juga orang nggak tergerak buat ngikutin. Tapi begitu ada artis siapa, tokoh siapa, orang ulama siapa, bikin satu hal baik, waduh, heboh benar kan? Diikutin sama orang banyak, teman-teman saya sekalian. Makanya kalau saya ditanya gitu, Ustazah,
sedekah itu yang sir sama yang terang-terangan bagusan mana? Kalau buat orang-orang yang tidak terkenal macam kita, sedekah yang sir jauh lebih bagus. Sedekah yang rahasia jauh lebih bagus, teman-teman saya sekalian. Tapi kalau buat orang-orang yang dikenal, gitu ya, yang dikenal sama masyarakat, yang kalau dia bersedekah akan membuat orang lain ngikutin sedekahnya dia. Nah itu seringkali sedekah yang terang-terangan itu diperlukan bagi orang-orang yang seperti itu. Dengan dia tunjukin sedekahnya bread gitu kan, orang sedunia ngikutin dia gitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, ada artis satu peduli sama Palestina misalnya gitu, diikutin orang, teman-teman sekalian. Apalagi kalau dia orang kelas dunia gitu ya, Erdogan bikin sesuatu, diikutin orang sedunia, kan begitu. Tapi ya gitu juga, begitu kena bala, begitu kena musibah, begitu kena fitnah, oh udah kelar. Kalau yang difitnah main perempuan itu adalah tetangga sebelah kita, entah siapa namanya, gitu ya. Bukan hanya fitnah, beneran aja, nggak jadi soal. Paling jadi soalnya cuma ribut suami istri doang, sama anak-anaknya jadi beranteman, kan begitu ya. Tapi begitu yang difitnah main perempuan, sekelas Habib Rizik Syihab, beda teman-teman saya sekalian, beda. Membuat beliau harus bawa istri dan anak-anaknya sampai keluar dari negeri ini, padahal tidak terbukti. Betul kan? Itu dia. Fitnah tuh banyak kenanya sama orang-orang yang orang kenal, yang dikenal oleh orang banyak, saudara sekalian. Kalau kamu nggak dikenal orang banyak, nggak terlalu ngaruh juga. Gitu ya. Jadi ada bagus, ada nggak bagusnya. Kalau kamu kemudian menjadi dikenal oleh orang lain, maka hati-hati. Kamu harus membawa perubahan-perubahan baik. Sebab ya kayak gitu sih, semakin tinggi pohonnya pasti akan semakin kencang anginnya. Ya kan? Semakin gede ujiannya. Ustadz Abdul Somad, waduh gede benar ujiannya. Orang semakin tinggi semakin besar ujiannya. Makanya saya sekalian saya muliakan, manusia paling besar ujiannya ya orang yang paling dikenal sama seluruh orang, bahkan sepanjang zaman, baginda kita Nabi besar Muhammad. Sampai sekarang balanya Nabi, ujiannya Nabi, fitnahannya Nabi nggak kelar-kelar. Betul nggak? Nabi Muhammad dibikinin karikatur, bawa bom, kan begitu. Nabinya udah secara fisik, Nabi udah 1400 tahun yang lalu sudah tidak ada secara fisik ya. Meskipun beliau akan selalu hidup dalam hati kita. Tapi ya memang seperti itu teman-teman sekalian. Semakin dikenal orang semakin begitu. Maka Imam Syafi'i alaihi ridwanullah ketika dibilangin, Imam, ada orang ngata-ngatain kamu tuh, dikatain kamu itu bahkan orang ya di zamannya Imam Syafi'i teman-teman sekalian, sampai mereka bikin hadis palsu. Yang gak demen sama Imam Syafi'i ini sampai bikin hadis palsu. Kebayang gak sih? Karena memang ada hadis beneran, yang bukan seolah-olah, yang para ulama mengatakan bahwa ini nih Nabi Muhammad sedang bicara tentang Imam Syafi'i. Padahal jarak antara hidupnya Nabi sama Imam Syafi'i itu 150 tahun. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di tahun 150, wafat di tahun 200. Jadi Imam Syafi'i ketika meninggal dunia umurnya 50 tahun. Di sini ada yang sudah umur 50 tahun? Kalau kamu hidupnya dibiripin Imam Syafi'i, siap-siap ya. Sedikit sekalian saya muliakan, Imam Syafi'i meninggal di usia 50 tahun pada tahun ke-200. Dan itu 200 Hijriah ya. Dan itu Imam Syafi'i sudah disampaikan mengenai beliau dari Nabi Muhammad SAW. Keren ya. Nabi itu memang banyak bercerita tentang masa yang akan datang, kan gitu ya. Ada salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, alim Quraisy yamla tibaqal ardi ilma. Kata Nabi gitu. Alim Quraisy yamla tibaqal ardi ilma. Akan ada seorang alim, seorang berilmu dari Quraisy ini, kata Nabi Muhammad, yamla tibaqal ardi ilma, yang akan memenuhi lapisan bumi ilmunya.
Dunia ini akan dipenuhi sama ilmunya dia, si alim Quraisy ini, kata Nabi Muhammad. Sedikit sekalian saya muliakan, ketika hidupnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i itu Al-Quraisy, dari Quraisy. Imam Syafi'i sama Nabi Muhammad itu bertemu pada kakek Nabi Muhammad yang kelima, dan itu adalah kakeknya Imam Syafi'i yang ke-12. Jadi kakeknya Imam Syafi'i ke-12 itu adalah kakek Nabi Muhammad yang kelima. Karenanya teman-teman saya sekalian, Imam Syafi'i itu adalah keturunan dari Quraisy. Imam Syafi'i orang Quraisy. Ketika muncul Imam Syafi'i dengan kecerdasan yang luar biasa, dengan keilmuan yang luar biasa, dengan kealiman sekaligus kesolehan yang luar biasa, para ahli hadis mengatakan, no, ini yang dimaksudin Nabi. Dalam hadisnya Nabi, alim Quraisy yamla tibaqal ardi ilma. Akan ada orang alim dari Quraisy yang ilmunya memenuhi seluruh lapisan bumi. Teman-teman sekalian, Nabi mengatakan hal yang seperti itu. Yang gak demen sama Imam Syafi'i bikin hadis palsu. Jadi nih ya, kalau ceritanya orang bikin kabar palsu, itu bukan baru. Orang kalau gak demen kemudian bikin hoax, itu bukan berita baru, teman-teman sekalian. Bahkan dari zamannya Nabi, hoax yang datang kepada Nabi gak tanggung-tanggung. Nabi dikata gila. Betul gak? Nabi dikata tukang sihir. Hoax apa fakta? Ya hoax semua, berita buruk semua, berita burung semua, berita bohong semuanya, teman-teman saya sekalian. Dan itu datang kepada semua orang, termasuk Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Imam Syafi'i, orang dari bencinya sama beliau bikin hadis palsu. Apa bunyi hadisnya? Man arada madhaba iblis fa alaihi bimadhabi ibni Idris. Siapa yang kepengen ngikutin madhabnya iblis, hendaklah dia mengikuti madhabnya Ibnu Idris, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan itu hadis disampai-sampaiin sama orang-orang. Nyampe, ulama-ulama nyampein hadis itu yang gak demen sama Imam Syafi'i. Kubu yang gak demen sama Imam Syafi'i. Dan masalahnya, saudaraku sekalian, kubu yang gak demen Imam Syafi'i ini sebagiannya juga ulama juga. Sama kayak zaman kita sekarang ini kan. Lama ulama. Ngeri bener teman-teman saya sekalian. Semakin tinggi anginnya memang akan semakin kencang. Semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Hanya lautan yang dalam, yang banyak berisi badai dan gelombang. Lautan yang cetek-cetek tuh nggak banyak badainya, nggak pernah ada ceritanya ada badai di Ancol. Ada ceritanya teman-teman sekalian, ada badai di lautan yang dangkal. Lautan yang dalam tuh, yang sono di tengah benua sana, yang lautannya berapa puluh kilometer dalamnya, itu baru akan ada badainya gitu. Artinya semakin dalam seseorang, semakin luas seseorang, semakin hebat seseorang, itu ujiannya juga akan semakin besar. Ujiannya juga akan semakin besar. Al-bala muwakkalun bil anbiya, kata Nabi Muhammad. Bala tuh paling gede Allah berikan sama para nabi. Tsummal auliya, tsummal adna fal adna. Makanya teman-teman sekalian, Imam Syafi'i sepanjang hidupnya, ya Allah, yang namanya bala luar biasa benar. Yang namanya ujian yang datang dari orang-orang di sekelilingnya tuh, Masya Allah, Masya Allah. Apakah itu menyurutkan ilmunya Imam Syafi'i untuk tersebar? Apakah itu membuat kesolehan Imam Syafi'i menjadi berkurang? Enggak ngaruh. Difitnah orang, dikata-katain orang, dapat ujian, enggak ngaruh. Selagi kamu melewatinya dengan anggun, selagi kamu melewatinya dengan elegan, selagi kamu mampu melewatinya dengan cara-cara yang terbaik, nggak ngaruh ujiannya. Yang penting gimana cara jawabnya. Gimana cara jawab ujian tersebut? Nah, Imam Syafi'i menjawabnya dengan cara-cara yang terbaik. Saudara sekalian, saya melihat sampai dengan sekarang, siapa orang yang lebih terkenal secara keilmuannya daripada Imam Syafi'i?
Ya Rasulullah, iyalah maksud saya ulama gitu ya, ulama. Kalau Nabi kan Rasul. Saudara sekalian saya muliakan, ulama siapa? Yang ilmunya lebih tersebar daripada Imam Syafi'i. Kamu pergi kemana-mana, kampung-kampung, ke dusun-dusun, ke gunung-gunung, tanyain orang, kamu sholat, cara sholatnya ikutan siapa? Imam Syafi'i. Kan begitu? Ilmunya tersebar kemana-mana saudara sekalian. Waktu hidupnya yang namanya difitnah orang gak kelar-kelar Imam Syafi'i itu. Kesian. Ujiannya gede benar. Mana beliaunya sakit-sakitan. Diajakin debat, santai beliau. Orangnya gak santai, dikepruk kepala Imam Syafi'i. Pakai kunci. Kuncinya orang zaman dulu, besi itu loh. Besi gede, segede tangan kita nih, sampai ke siku. Dikepruk kepalanya Imam Syafi'i pakai kunci tersebut. Darah-darah kepala Imam Syafi'i. 16 hari kemudian beliau meninggal dunia. Saudara sekalian, Allah hendak memberikan kesyahidan kepada Imam Syafi'i. Jadi satu hari Imam Syafi'i dibilangin orang, Imam, ini ada berita gak enak nih tentang kau nih di luaran nih. Kau difitnah begini, begitu. Biasa, kata Imam Syafi'i. Ada hoax nih tersebar padamu Imam. Oh, hoax apa lagi sekarang? Udah biasa Imam Syafi'i ngadepin fitnahan, berita-berita gitu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya orang ngatain kamu begini, begitu. Ya udahlah, biasa aja. Kata beliau, sebelum Sayyidina Hasan meninggal diracun sama gubernur Muslim, gubernurnya Madinah, teman-teman sekalian. Jadi cerita orang rebutan kekuasaan, gila kekuasaan bukan perkara baru. Dan orang mau melakukan segala macam hal demi mendapatkan kekuasaan bukan perkara baru. Sejarah mengatakan itu semuanya. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi, pernah dicium di mulutnya oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bermain di punggung Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dikecup keningnya, pipinya, dimain-main oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kencing dalam pangkuan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang Nabi Muhammad mengatakan tentangnya, huma raihanati fid dunya wal akhirah, keduanya hiburan hidupku dunia akhirat. Hasan Husain, saudara sekalian yang saya muliakan, dibunuh, diracun oleh gubernurnya Madinah. Kebayang gak sih gilanya orang terhadap kekuasaan kayak apa? Maka teman-teman saudara sekalian, kita nih dalam hari-hari yang kayak begini jadi penonton aja, gak usah nambahin banyak dosa. Kita tunggu aja, kita liatin aja, gak usah banyak-banyak komentar. Toh gak ditanya wartawan juga kita. Ada yang diwawancarai di sini. Apa pendapat Umi Lulu mengenai? Ada. Belum ada kan yang nanya. Nah, tenang aja, gak usah repot-repot kayak begitu, banyakin dosa, gak usah. Tetap jaga hati, kita tonton aja. Kan begitu? Curangan begini begitu, emang tiap zaman dah kayak gitu. Teman-teman saya sekalian. Dan jangan salah mikir. Yang ditentukan Allah jadi gubernur bukan yang terbaik, bukan yang tersoleh, bukan. Tapi yang memang udah ditentuin sama Allah aja. Saudara sekalian, kalau kamu berpikir bahwa yang akan Allah angkat jadi gubernur adalah yang baik, Sayyidina Hasan diangkat jadi gubernur, bukan orang yang malah bunuh Sayyidina Hasan. Betul nggak? Betapa Allah memberikan kekuasaan itu bukan kepada orang-orang soleh, saudara sekalian, seringkalinya untuk memberikan fitnahnya zaman. Memang kayak begitu kok. Tenang aja, nggak usah khawatir, kita tonton aja sambil tetap berdoa, ya Allah damaikan negeri kami, ya Allah tenangkan negeri kami, karuniakan yang terbaik bagi kami.
keadaan kami. Terima ya Allah ibadah kami. Kan begitu. Atau sekalian tuh, saya paling setuju tuh, kita banyakin baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiril zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada baginda kami Nabi Muhammad, asyghilil zalimin bil zalimin. Kalau ada orang-orang yang kepengen berkehendak buruk terhadap kami umat Islam di Indonesia, sibukkan buat mereka satu sama lain ribut-ribut sendiri deh. Kalau ada yang akan saling berperang antara mereka aja deh ya Allah, kitanya nggak usah. Kitanya yang damai aja gitu ya Allah. Kan gitu. Asyhadul zalimin bidzalimin. Orang yang zalim kalau ada di antara mereka punya niatan zalim sama kita, mau menguasai dengan hal-hal yang kurang baik sama kita, ya Allah sibukin deh biar antara satu melain gitu di antara mereka. Kita nggak punya kekuatan buat ngalahin mereka kecuali darimu ya Allah, engkau aja deh yang ngurusin. Enak gak? Enak. Kita punya kekuatan apaan teman-teman sekalian? Udah aja minta sama Allah. Kekuatannya terlalu besar, iya benar. Udah, kita mah nggak bisa ngalahin. Yang kita punya cuman pisau dapur. Betul nggak? Mau apaan coba? Kita ngalahin kekuasaan pakai apaan teman-teman sekalian? Nggak punya apa-apa juga kita. Udah aja Allah, kalau ada orang punya niatan nggak baik sama kita, ya Allah sibukin antara satu sama yang lainnya. Udah antara dia pada aja deh gitu. Yang ribut biarin dia pada, kita mah damai aja gitu loh. Yang nggak enak biarin dia pada aja, gitu mah nggak usah. Yang pada apa tuh? Yang pada ada peperangan begini begitu ruwet-ruwet mereka aja di Allah. Asyghilul zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkan kami dari kancah keributan ini salimin, dalam keadaan selamat. Biarin yang pada ribut mereka aja. Kita menduha jangan tinggal, zikir jangan tinggal, Quran jangan tinggal, bercanda sama suami sama anak-anak jangan tinggal. Betul gak? Jangan gara-gara beginian pada nggak bisa tidur sepanjang malam. Pada kenapa empok? Pada kenapa empok? Sampai ngaji rada kurangan nih kayaknya nih. Gara-gara begadang jangan-jangan. Jagain TPS. Ya Allah, dah. Yang pinter jadi hambanya Allah, yang pinter jadi hambanya Allah. Doain. Benar doain. Tapi teman-teman mesti tahu bahwa yang menang bukan berarti yang benar. Halo? Yang menang bukan berarti yang benar, dan yang menang bukan berarti yang soleh. Bukan berarti yang diridhoi sama Allah. Udah aja kita tonton aja, kita doa, kita ngasih pilihan itu kewajiban kita. Yang kemarin kita pergi ke TPS tuh, saya ngelihatnya semacam ibadah gitu ya, kewajiban, melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Makanya saya nulis di Instagram, jangan golput. Amin. Iya kan? Jadi yang baca tuh nggak ada yang golput kan? Ya, kita kasih suara kita gitu kepada yang kita kira akan bawa lebih banyak kebaikan bagi kita. Kan begitu ya? Nah, selebihnya bagaimana hasilnya kita serahkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala.
tetap paham makna la haula Wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau jabatan itu sesuatu hal yang baik, Ustadz Abdul Somad nggak bakalan nolak. Betul katanya, ada yang nyolot. Saya lagi nggak kampanye, Po. Lewat. Saudaraku sekalian, saya kalau ada yang nawarin jadi anggota dewan, kagak bakalan mau. Betul nggak? Nggak bakalan mau. Ya emang nggak yakin bakal kepilih juga. Nggak yakin kepilih juga ya. Tapi teman-teman saya sekalian, asli nggak bakalan mau gitu. Ngapain? Menurut saya, maaf ini ya, kalau ada yang tersinggung maaf ya. Menurut Iya. saya, maaf ya. Iya, maafin. Jabatan ulama lebih tinggi daripada umaro. Takbir, takbir. Saya mah lebih kepengen jadi ulama daripada jadi umaro. Kalau ditanya cita-cita, pengenan jadi ulama dong daripada umaro. Menurut saya, maaf ya. Maaf ya. Ngajar dan berdakwah lebih mulia daripada rapat di gedung DPR. Takbir. Ini nggak usah khawatir. Dan gitu. Dan teman-teman saya sekalian, kampanyenya sekarang. Udah lewat soalnya kan, udah lewat. Jadi kemarin-kemarin nggak terlalu kampanyein ulama ya. Jadi teman-teman saya sekalian, nih ya, siapa gubernur zamannya Imam Syafi'i? Ada yang kenal? Ada yang kenal? Nggak kenal kita. Siapa khalifah, nggak usah gubernur, khalifah, pimpinan tertinggi zamannya Imam Syafi'i? Ada yang kenal? Nggak kenal kita. Bahkan teman-teman saya sekalian, nggak usah dulu deh, sekarang. Siapa presiden terakhir di Yaman sebelum digulingkan? Ada yang kenal? Enggak. Tapi siapa ulama berasal dari Yaman? Kenal? Siapa? Habib Umar, Habib Hasan Asyatiri, Habib Salim Asyatiri, Habib Ali Al-Jufri. Ayo. Yang sekarang ada nih maksud saya. Waduh, zaman sekarang nggak usah nungguin bertahun-tahun kemudian. Jadi teman-teman saya sekalian, saya yakin di hati umat Islam para ulama di Indonesia lebih dikenal daripada presidennya sekalipun. Takbir. Maka ngapain turun jabatan dari ulama menjadi umaro? Makanya saya sih ya, kalau ada yang nawarin jadi anggota dewan, kagak bakalan mau. Itu namanya turun tahta. Maaf. Jangan ada yang tersinggung ya. Ya Allah. Husnul bala biman arafan nas. Nah, Imam Syafi'i ketika dibilang, Imam ada orang ngomongin kamu begini begitu. Kata Imam Syafi'i, ya udah biasa. Dulu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggal diracun. Dulu Sayyidina Husain meninggal terpenggal kepalanya. Siapa yang menggal kepalanya Sayyidina Husain? Anaknya khalifah zaman itu, teman-teman saya sekalian. Anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, yang menggal kepalanya Sayyidina Husain. Dengan perintah dia, di bawah komando dia. Walaupun yang menggal bukan dia gitu. Begitunya gitu, terfitnah tuh dalam keadaan sampai kayak begitunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal dalam keadaan beliau keluar sholat subuh, ditikam dari belakang, dihunus pedang dari belakang, yang sampai sekarang nggak ketahuan di mana kuburnya. Di mana kuburnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nggak tahu. Nggak pernah ada yang tahu. Nggak ada yang ceritanya saya habis ziarah mana kuburannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana dia kuburannya? Nggak ada, teman-teman saya sekalian. Sampai segitunya loh. Iya, biasa-biasa aja ya. Memang akan yang namanya bala, musibah itu lebih banyak kena kepada orang yang dikenal sama orang. Marhaban, maqaili adlan, marhaban bisalati azan marhaban. Itu adzan
Zuhur. Wa asya fihim, yang bisa hidup bersama dengan orang banyak nih tanpa terkena bala, tanpa terkena musibah, tanpa diomongin orang-orang adalah man lam ya'rifuhum, yang gak banyak kenal sama orang. Saya kayak bunga kali ya, hinggapin kuku. Baik teman-teman sekalian, jadi kalau aman, mau aman, nggak diomongin orang, nggak dikatain orang, nggak diapain orang, ya udah, nggak usah kenal sama orang, nggak usah kenal sama banyak orang, dan nggak usah dikenal sama banyak orang. Selagi kamu orang irhamukallah, selagi kamu orang besar, selagi kamu orang yang dikenal banyak orang, emang nggak akan pernah selamat dari dikata-katain orang. Gitu ya. Itu sama aja kayak kamu jadi orang terkenal, ya berarti kayak siap-siap untuk ada di becekan, di tanah becek, pasti kan kena basah, pasti kena lumpur, pasti kena kotor gitu. Nah itu pasti kena kayak begitu, pasti kena aja gitu. Jadi kalau kamu jadi orang besar, jadi orang terkenal, jadi orang yang siapapun itu ya, saya kayak seleb, ya misalnya, atau orang yang dikenal secara ulama misalnya kayak gitu, atau jadi pejabat atau apapun, pokoknya orang kalau dikenal sama orang banyak, ya udah pasti memang dekat sama urusan-urusan difitnah dan lain sebagainya gitu. Udah pasti itu. Itu harus siap-siap, dan saya rasa sih semuanya udah siap gitu ya. Para ulama-ulama kita tuh orang-orang yang punya kesiapan untuk itu. Jadi udah deh, bismillah gitu. Nggak apa-apa, memang harus kayak begitu. Dunia emang Nabi Muhammad udah bilang kayak begitu gitu loh. Pasti deket sama bala, pasti deket sama musibah, pasti deket sama fitnah-fitnah buat orang yang banyak dikenal sama orang lain. Dan bagi orang yang gak banyak dikenal sama orang lain, ya dia akan selamat dari fitnah-fitnahan tersebut. Saudara sekalian, jadi gimana nih caranya biar kita ini, teman-teman sekalian, fitnahnya kita nggak dapat gitu ya, tapi kebaikan dari banyak orang kita dapat. Gimana caranya? Rubah perkumpulan-perkumpulanmu menjadi perkumpulan-perkumpulan yang baik. Saudara sekalian, coba perhatikan, nggak usah di mana, di sekolah deh gitu. Yang paling banyak diomongin orang, dikatain sama anak-anak sekolahan nih, pasti siswa yang paling populer, atau yang paling pintar, betul apa enggak? Atau yang paling cantik. Kalau enggak paling cantik, paling ganteng, gitu kan? Kalau enggak paling kaya, paling enggak paling berprestasi, atau yang paling, ya pokoknya yang paling deh. Kalau dia biasa-biasa aja, nggak ada yang ngomongin gitu kan. Jadi kalau udah yang pasti arafan nas, dia semakin dikenal sama orang, ya udah akan semakin banyak yang ngomongin dia, semakin ngatain dia gitu. Demikian pula dengan di mana-mana tempat aja, di kampung di kumpulan pekerjaan, di kantor atau di mana gitu. Semakin berprestasi seseorang, semakin besar pengaruhnya bagi orang lain, nah itu dia yang akan semakin banyak kena balanya gitu. Akan semakin banyak kena balanya, akan semakin banyak kena fitnahan, semakin banyak kena ujian dari omongan orang dan lain sebagainya. Nah itu kita mesti yang ngertiin diri gitu, mesti yang ngertiin diri, nggak usah kagetan. Oh ustazah difitnah kayak begini, oh saya difitnah kayak begini, nggak usah kagetan, biasa aja. Emang akan selalu seperti itu kok gitu. Sampai sekarang aja nggak berhenti orang fitnah. Habib Umar bin Hafid, sampai sekarang orang nggak berhenti fitnah Habib Umar bin Hafid. Kalau gitu nggak? Kita aja murid-murid yang pada panas sendiri gitu. Habib Umarnya biasa-biasa aja. Habib Umar ada di Yaman, fotonya tersebar kemana-mana. Pasangan calon presiden ini mengklaim dia yang deket sama Habib Umar, yang sono mengklaim dia yang dapat ininya Habib Umar. Iya aja loh, Habib Umarnya di sono, padahal orang besar emang kayak begitu.
Jadi akan terus aja gitu. Nggak jadi soal, nggak jadi soal. Sekali lagi, jadi teman-teman sekalian, difitnah orang, diatain orang, nggak jadi masalah. Yang penting kamunya bisa melewatinya dengan cara-cara yang bagus. Kalau kamu adalah orang besar. Nah, kalau kamu bukan orang besar, nggak usah cari-cari keterkenalan. Orang besar aja terpaksa terkenal kan. Maksudnya yang jadi ustadz, yang jadi ustazah, yang jadi habib siapa gitu kan ya. Mau nggak mau jadi terkenal teman-teman saya sekalian. Dan itu mereka udah harus siap dengan segala resikonya. Nah kamu nggak jadi terkenal, kenapa pengen amat jadi orang terkenal? Sampai gimana ya caranya biar jadi selebgram? Ya Allah, ya Allah. Gimana caranya biar jadi idol? Indonesian Idol, ini itu segala macam. Ujiannya tuh kan ketika udah jadi ini yang jadi tambah lebih besar lagi kan. Maksudnya begitu banyak orang yang kenal kan akhirnya, aduh teman-teman saya sekalian, nggak urusan akhirat, nggak pula urusan dunia. Ada banyak orang di luaran sana itu yang ketika terkenal nggak sanggup, kemudian akhirnya jadi yang nggak benar, candu narkoba, jadi langganan inian rumah sakit jiwa gitu kan ya, langganan obat-obat penenang dan lain sebagainya, sampai ada yang pada gantung diri, ada yang dibunuh sama penggemarnya sendiri. Berapa banyak itu? Berapa banyak itu? Ya Allah, ya Allah. Paling mengenaskan yang terjadi sama Lady Diana ya kan? Kesian bener jadi orang terkenal sampai segitunya. Ya Allah, ya Allah. Udah, nggak usah nyari-nyari terkenalan. Semakin kamu nggak dikenal, semakin aman. Halo? Ya. Semakin nggak terkenal, semakin aman hidup kita. Nah, tinggal diinin aja, nggak usah ikut-ikutan sama orang-orang yang lagi pada ngobrol ini, ngobrol itu segala macam, perkumpulan yang terlalu banyak balaknya, terlalu banyak fitnahan-fitnahannya. Nah, itu nggak usah ikut-ikutan deh gitu. Nggak usah pakai acara nyari-nyari grup arisan, nyari-nyari grup reunian. Nyari-nyari itu semakin banyak kamu ikutan itu, semakin terkenal, semakin banyak balaknya. Udah aja, daripada ikut-ikutan begituan, no rumah, no bersihin, no suami, no urusin. Kan begitu ya? No pengajian hadirin. Kan begitu. Aman kita teman-teman sekalian. Cari teman-temannya yang nggak banyak urusan kayak begitu deh. Udah semakin banyak ikut kamu sama yang urusan dunia, semakin jauh kemudian kita punya kesibukan yang membawa kita kepada jauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Gitu ya, khusul bala biman arafan nas asyafihim man lam ya'rifuhu. Yang sanggup tinggal sama orang, maksudnya yang bisa hidup bersama dengan orang-orang banyak, hidup dalam keadaan maksudnya aman dari bala-bala ini adalah man lam ya'rifuhum, orang yang enggak kenal banyak orang. Ya, kita bahas hadis satunya boleh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah bahas hadis satunya deh, kita persiapan aja buat Ramadan. Dan teman-teman saya sekalian, ini adalah kajian kita terakhir dari saya, tapi saya nggak ngerti apakah Fathur Rahma akan buat kajian bulan Ramadan atau enggak. Tapi saya secara pribadi tidak dapat mengisi kajian pada bulan Ramadan di tempat ini. Jadi saya tidak akan buat kajian di tempat ini di bulan Ramadan. Karena tumben. Ya nggak apa-apa, segala sesuatu memang harus dimulai. Iya. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya sih gini ya, saya udah setahun penuh, kayaknya hampir bisa dikatakan setahun penuh, dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil, Rajab, Sya'ban, mengisi kajian, gitu ya. Kayaknya nih ibarat orang dagang nih, kayak jualan aja, agak ada ngambil barang, nggak ada apa sih namanya, nggak ada belanja, nggak iniin stok gitu. Ya sebenarnya sih orang kalau ngajar itu kan juga ngisi barang juga ya. Cuman
ya kayak di bulan Ramadan pengen jadi bulan yang lebih banyak balik ke diri sendiri kayak gitu loh, pengennya. Selain juga memang bulan Ramadan ini kayaknya jarang ada di Jakarta. Ada beberapa hari-harinya di Jakarta, tapi kebanyakannya sedang tidak ada di Jakarta. Ada di mana? Di luar negeri, di Indramayu gitu ya, di luar pulau bahkan. Belum tahu, mungkin ada mengisi satu kajian di Tihad kayaknya kalau saya lihat waktunya memungkinkan. Baik, seperti itu. Di mana itu? Di sini nggak ada sama sekali. 2 kali, sekali nggak ada, 2 kali. Ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, menjelang kepada kita besok malam atau besok lusa itu malam nisfu Sya'ban. Emang dari saya menentukan tanggal nisfu Sya'ban yang nanti di Ahbabuz Zahra sudah sekitar 6 bulan yang lalu, itu ngelihat tanggalan udah 2 versi. Ada yang malam Sabtu, ada yang malam Minggu. Nah, untuk berhati-hati saya bikinnya malam Sabtu. Artinya kalau kita bikin malam Sabtu dan kemudian ternyata nisfu Sya'banannya malam Minggu, kan kita masih bisa baca lagi juga gitu. Tapi kalau udah bikinnya malam Minggu, kan udah lewat ternyata nisfu Sya'bannya malam Sabtu. Akhirnya kita jadi rugi deh tuh. Jadi memang sengaja bikinnya malam Sabtu. Juga waktu itu ngelihat beberapa tanggal-tanggal yang memang juga bisa diikuti, mesti tanggal yang akurat juga mengatakannya malam Sabtu. Jadi buat hati-hati, malam Sabtu kita bikin nisfu Sya'banan. Malam Minggu ulang lagi. Gitu. Malam Minggu nanti kita baca lagi, gitu kan ya? Kita baca lagi seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, besok malam Sabtu baca apa yang dibaca sama para ulama pada malam nisfu Sya'ban. Apa itu? Yasin 3 kali. Dengan niatan masing-masing. Kenapa baca Yasin dengan niatan? Karena Nabi Muhammad bilang Yasin 5 quri'at laha. Yasin 5 quri'at laha. Kata Nabi, surat Yasin itu tergantung bacanya mau buat apa. Gitu. Surat Yasin itu tergantung niat bacanya mau buat apa. Artinya bahwa kita kalau punya niatan-niatan tertentu baca Yasin dengan niatan tersebut, insya Allah Allah ijabah. Makanya saudara sekalian, kita lihat orang mau ngawinin baca Yasin. Ya kan itu ya? Ada orang sakit baca Yasin. Ada orang sakaratul maut baca Yasin. Ada orang mati baca Yasin. Semuanya Yasin. Ada orang mau ngelahirin baca Yasin. Ada orang 4 bulanan baca Yasin. Semuanya orang pada baca Yasin itu. Bahkan Nabi Muhammad sih bilangnya bahwa siapa yang kepengen senang sepanjang harinya, garansi kamu dapetin nih, kartu garansi senang sepanjang hari apa? Baca Yasin. Baca Yasin. Kata Nabi Muhammad, man sarrahu an yusur tula yaumihi fa alaihi bi qira'ati Yasin. Siapa yang kepengen senang sepanjang harinya, hendaklah dia baca surat Yasin. Dan itu yang diamalkan sama teman saya. Saya punya teman Aisyah namanya, dari Swedia. Waktu saya belajar di Hadramut dulu, itu saya punya teman banyak tuh dari luar negeri, teman-teman saya sekalian. Sekarang juga banyak saya punya teman di luar negeri. Ada yang dari Madura, ada yang dari Garut. Nah, itu kan jauh-jauh tuh ya. Jadi ini teman saya di Swedia. Saya ngasih semacam private ya dulu sama dia itu. Jadi setiap berapa hari sekali saya kasih belajar gitu. Dia bilang, karena kebanyakannya kan pada mualaf tuh. Dia juga mualaf. Dia mualaf sangat senang belajar, sangat senang tahu berbagai macam hal. Karena dia punya bapak itu seorang filsuf, seorang ahli falsafat, bukan Muslim, tapi ahli falsafat. Dia nggak Islam, nggak tahu saya akhirnya ketemu Islam apa enggak. Tapi seorang ahli falsafat, teman-teman sekalian. Bapaknya dia itu bahkan dosen filsafat di universitas terkemuka di Swedia.
jadi mualaf. Anaknya masuk Islam, kemudian juga karena memang terlatih dari bapak yang kayak begitu, jadi orangnya suka mikir, suka belajar, suka ngambil pelajaran-pelajaran yang ada. Satu hari dia datang ke saya mau ngaji gitu, terus dia bilang, ya Allah Ustaz Halimah, dia bilang, al-yawma hasaltu faidah, saya hari ini dapat pelajaran besar dari anak saya. Maksud kamu gimana nih Aisyah? Karena saya tahu anak dia umur 7 bulan apa 10 bulan gitu, anak dia merangkak tuh loh, umur 10 bulanan lah gitu. Jadi kamu dapat pelajaran apa dari anak kamu gitu kan, aneh anak umur 10 bulan gitu, ngajarin dia apa gitu. Dia bilang bahwa sejak dari dia hamil gitu ya, itu dia udah bilang, udah datang ke Hubabah Nur, dia bilang, Hubabah, saya nih mesti baca apaan ya tiap pagi, ajarin saya amalan yang bisa saya kerjain tiap hari, tiap pagi. Hubabah kemudian ngasih kitab Khulasatul Madad, 1 buah. Nih, kamu baca nih. Dibaca semua nih Hubabah. Dibilang, ya ampun banyak banget. Dia bacanya juga masih belum lancar gitu. Wah ini kalau saya baca ini semuanya nih Hubabah, nih saya nggak ngapa-ngapain nih gitu. Akhirnya kata Hubabah, oh ya udah deh. Kamu tiap pagi baca Wirdul Latif sama Yasin. Jadi diamalin sama dia tiap pagi Wirdul Latif sama Yasin. Sepanjang dia hamil, sampai habis ngelahirin. Nanya sama Bapak, boleh nggak Bapak saya tetap baca Yasin walaupun saya nifas? Kata Bapak boleh, karena Yasin udah jadi bacaan harian kamu. Nah udah kamunya jadi bacaan harian boleh. Dengan syarat Yasin atau lebih kecil dari Yasin. Tapi kalau lebih besar nggak boleh. Panjang itu kayak ahfi atau apa nggak boleh. Akhirnya dia pun baca sambil anaknya ditaruh di sampingnya dia, tiap pagi dia bangun. Terus aja. Allah. Akhirnya dia pun baca tiap pagi tuh, anaknya ditaruh sampingnya dia. Lama kelamaan udahan anaknya tiap pagi di sampingnya dia baca surat Yasin sama baca Wirdul Latif itu. Sampai satu hari, nah itu dia tuh hari kemarin yang dia habis ketemu saya itu. Dia bilang suaminya itu telepon dia subuh-subuh. Jadi habis dia sholat ini apa, suaminya telepon. Dia bilang suaminya itu kalau sholat subuh di Darul Mustafa. Nanti biasanya pagi-pagi itu suaminya akan datang gitu kan. Dia bilang, tolong dong Aisyah, kamu siapin sarapan. Saya ada bawa tamu nih. Ada temen kita dari Swedia datang. Jadi nanti saya mau bawa dia ke rumah untuk sarapan, tolong siapin sarapan. Dia bilang, saya habis selesai baca dzikir ta'dal subuh, Subhanallah 33 ini apa segala macam. Saya pun kemudian nggak jadi baca Yasin. Yang biasanya baca Yasin Wirdul Latif, satu hari nggak bisa baca Yasin. Dia bilang, saya pun kemudian segera pergi ke dapur buat masak. Lagi tengah-tengahan saya masak, anak saya tarik-tarik baju saya, dia ngomong sesuatu. Jadi akhirnya saya mati-matiin tuh kompor. Karena buat kami orang Eropa itu mengucapkan satu kata, Swedia itu di Eropa ya? Ya oke. Saya takut keliru aja nih. Dia bilang, saya takut kami nih orang Eropa itu biasanya kalimat pertama yang sempurna diucapkan sama anak, satu kata sempurna yang diucapkan sama anak itu biasanya ditulis dalam biodata. Sama kayak kita anak kecil-kecil kan biasa cita-cita gitu ya. Kalau mereka nggak ada tuh pertanyaan cita-cita, tapi biasanya kalimat pertama yang diucapkan itu jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi biodata, masuk dalam sejarah hidupnya seorang anak. Itu adalah kalimat pertama yang dia ucapkan gitu. Jadi dia bilang, wah ini saya harus dengerin nih, karena dia jadi kalimat pertama nih yang harus saya sampaikan sama orang tua saya, mau sama mertua saya. Nanti mereka akan tanya, anak kamu kalimat pertamanya apa? Saya bisa jawab gitu kan. Jadi dia bilang, saya mati-matiin dulu, saya dengerin. Ustazah dia ngomong apa coba? Yasin. Yasin, Yasin, sambil narikin baju, Yasin, Yasin. Kayak nanyain, mama, mana Yasin kamu hari ini, mah? Gitu. Jadi kalimat pertama anak kita apaan? Itu mencerminkan emaknya loh itu. Kalimat pertama anaknya, duit. Iya.
Saya tahu ibunya macam apa. Matre kayaknya nih ya ibunya ya. Jadi teman-teman saya sekalian, itu Aisyah itu dia cerita seperti itu. Nah, ini surat Yasin nih. Nanti nih malam nisfu Sya'ban, ia adalah merupakan salah satu dari malam penting. Dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha yatajalla fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illa al-mudmin wal aq wa qati'ir rahim wal musyahin. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sesungguhnya Allah akan yatajalla, akan menampakkan diri. Artinya yatajalla buat Allah SWT akan menurunkan lebih banyak rahmatnya, lebih banyak anugerahnya, lebih banyak karunia-Nya pada waktu tersebut. Fi lailatin nisf min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian dari yatajallanya Allah tersebut melahirkan sesuatu hal, yaitu fayaghfir. Maka Allah akan mengampuni hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir, Allah akan menurunkan ampunan malam nisfu Sya'ban. Illa, kecuali kepada pecandu minuman keras, anak durhaka sama orang tua, orang yang memutuskan hubungan dengan kerabat, dan yang terakhirnya orang yang hatinya masih menyimpan dendam dengan salah satu dari hamba Allah SWT yang beriman. 4 orang ini terhalang, tapi sisanya yang lain Allah akan ampunin. Nah, tentu saja saudara sekalian, ampunan itu turun, kan begitu ya? Turun itu syaratnya kamu mengajukan diri. Walaupun hujan turun dengan sangat deras, tapi kamu di dalam ruangan, kamu tetap aja, mana hujannya, nggak ada kok. Nah, kamu nggak mengajukan diri. Kalau kamu malam nisfu Sya'ban tidur, nonton TV, nonton acara debat, udah lewat ya. Maksudnya tidak melakukan sesuatu hal dari amal ibadah, maka ampunannya sih turun, tapi kamunya nggak dapat apa-apa. Nah, kamu nggak keluar rumah, gitu kan? Lagi ada hujan, mana hujannya, nggak ada kok, nggak ada hujannya, saya nggak berasa. Nah, kamu nggak keluar rumah, kamu keluar dulu, baru ini dia hujannya. Kan kita mengajukan diri, teman-teman sekalian. Maka ajukanlah dirimu untuk mendapatkan ampunan itu malam nisfu Sya'ban itu. Gimana caranya? Salah satunya dengan baca Yasin. Sebab Nabi Muhammad bilang, Yasin tergantung niat bacamu mau buat apa. Tuh. Jadi malam nisfu Sya'ban itu malam yang turun banyak ampunan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, malam nisfu Sya'ban itu malam di mana doa tidak ditolak Allah Ta'ala. Begitu katanya kota ilmunya, katanya pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad alaihissalam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khams layala turaddu fi du'a. 5 malam kata Sayyidina Ali, saya dapat menyimpulkan dari hadisnya Nabi Muhammad, dari perlakuannya Nabi Muhammad, dari ilmunya Nabi Muhammad, saya bisa menyimpulkan bahwa 5 malam ini doa nggak akan ditolak sama Allah. Kapan itu? Yang pertama, awal Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, Lailatul Nisf min Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri. Yang keempat, Lailatul Idul Adha. Dan yang kelimanya, Sa'ah min Lailatul Jum'ah. Ada 1 saat dari malam Jumat, cuman nggak tahu kapannya sih, tapi ada gitu waktunya di malam atau hari Jumat tuh, yang kalau doa seseorang di waktu tersebut dijabah, tapi nggak seluruh bagian malamnya dari malam Jumat, gitu ya. Nah, teman-teman saya sekalian, maka Lailatul Nisf min Sya'ban, malam Sya'ban itu juga merupakan salah satu dari malam di mana doa tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu masalahnya, maka perbanyaklah berdoa. Dan Nabi Muhammad bilang, Yasin tuh tergantung niat kamu bacanya mau buat apa. Ya udah, kita baca Yasin, habis itu kemudian kita doa. Jadi kan lebih mustajab lagi gitu. Dan yang ketiga, terakhir teman-teman saya sekalian, sebab kenapa kita perlu baca Yasin dan perlu banyak beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Pertama, malam yang banyak diturunkan ampunan. Itu dalilnya jelas kok. Hadisnya Nabi Muhammad itu hadis yang sahih, teman-teman sekalian. Hadis yang tadi, innallaha yatajalla fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir ilal aq wal musyahin wal mudmin. Gitu ya. Itu tuh ada hadisnya jelas. Kemudian yang kedua, bahwasanya malam
nisfu Sya'ban adalah salah satu malam di mana doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga jelas ucapannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mengatakan, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha." Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, kenapa kita perlu banyak beribadah pada malam nisfu Sya'ban? Nih, ada ayat yang berbunyi, "Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Ada ayat bunyinya, "Yamhullahu ma yasha'u yuthbit." Allah yamhu, ngapusin, ma yasha, apa yang dia kehendaki, wa yuthbit, atau menetapkan atau netepin. Ada yang dihapus, ada yang ditetepin. Gitu ya. Wa indahu ummul kitab. Yang ditetepin, yang dihapus itu apa? Yaitu sesuatu yang ada pada ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Nasib kita, catatan nasib kita yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu adalah ummul kitab. Teman-teman sekalian, buku induk catatan nasib kita nih. Nanti kedepannya akan jadi seperti apa? Itu katanya Nabi Muhammad, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bilang, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit." Ada yang ditetepin, ada yang dihapus. Ada revisi, ada malam atau ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan merevisi Lauhul Mahfuz, akan merevisi nasib-nasib kita, teman-teman sekalian. Yang kamu dengar nasibmu ditulis ketika kamu berada dalam rahim ibumu 4 bulan, itu ada revisinya. Siapa yang bilang? Allah. Allah yang bilang. Ada revisinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dihapusin, ada yang ditetepin. Penting apa enggak nih revisi nasib? Penting banget. Nabi Muhammad mengatakan tentang ayat ini, "Dzaka lailatun nisf min Sya'ban." Itu kejadian revisi itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Karenanya kemudian, karena urusannya tuh banyak ampunan turun, kemudian lagi doa tidak akan ditolak, kemudian malam revisi amal, ya ampun penting banget kan. Jangan sampai kita lewatin. Ngapain nih kita nih malam nisfu Sya'ban? Ngapain sih? Ulama ngajarin apaan? Serius sekalian, andai tidak ada yang mengajarkannya kepada kita kecuali satu orang alim aja udah cukup. Udah cukup. Andai saya nggak diajarin nih untuk baca Yasin 3 kali kecuali sama salah satu orang ustadz, salah satu orang guru yang pernah saya belajar dari dia dan saya tahu beliau sangat soleh, gitu ya, saya akan amalin. Betul apa enggak? Kalau saya nggak ngasih kamu dalil, tapi saya bilang, "Oh kamu nih kayaknya suka susah banget ya, suka sering sedih hatinya, coba deh mau baca Alam Nashrah gitu, surat Alam Nashrah 3 kali tiap habis sholat." Kamu misalnya satu orang, Kak Sakinah, Umi misalnya, Umi tuh daripada sedih-sedih mulu gitu misal. Padahal sih sebaliknya, kalau sama Umi dulu nih, Umi yang ngajarin saya, tapi pura-pura aja ya. Misal saya bilang sama Umi Lulu daripada sering sedih-sedih kayak gitu, Mi Lulu baca deh surat Alam Nashrah Mi tiap habis sholat 3 kali, misal gitu ya. Kenapa gitu Halimah? Soalnya Halimah cobain Mi, kalau habis sholat baca ayat Alam Nashrah nih 3 kali, hati Halimah kayaknya lebih adem deh Mi, lebih tenang gitu daripada Umi susah-susah gitu, cobain deh misalnya. Kira-kira pantas nggak bagi Umi buat kerjain? Pantas nggak kalau Umi itu nanya kemudian dalilnya apa Ustazah? Pantas nggak? Nggak pantas. Saya udah bilang dalilnya Mi, Halimah pernah baca itu Mi, dan Halimah praktekin, enak tau Mi hatinya, gitu kan? Itu udah cukup gitu loh. Amalan saya sebagai dalil itu udah saya rasa cukup. Kalau orang tersebut adalah orang yang kita tahu ada ilmu, kita tahu dia ngamalin, kan begitu ya? Betul apa enggak? Saudariku sekalian, urusan baca Yasin 3 kali ini diamalin seluruh ulama yang saya pernah ketemu. Semua ulama yang saya pernah ketemu, semuanya ngamalin. Dari mulai yang kecil, abah saya, ustadz-ustadz di kampung saya, ulama-ulama di kampung saya, malam ini susah banget baca Yasin 3 kali. Sebelum kita nanya dari mana dalilnya, mereka udah kerjain semuanya. Ketika saya pesantren di Jawa Timur, di tempatnya Ustaz Hasan Baharun, Darul Qawad Dakwah,
Raci, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, teman-teman sekalian. Itu diajarin malam nisfu Sya'ban. Kita belum haflahnya tanggal 40, bubaran pondoknya tanggal 20. Sehingga sekalian, itu tiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Habis gitu kemudian saya pindah. Oh, ini mungkin habaib. Gitu ya, semuanya amalannya kayak begitu. Saya pindah pesantren, teman-teman sekalian. Pindah di tempatnya kiai. Tempatnya kiai, bukan habaib. Kiai Ahmad Saidi. Kita malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Kemudian saya pindah lagi Kiai Haji Maimun Zubair di Al Anwar, Sarang Rebang, teman-teman sekalian. Ini kayaknya sekarang jadi terkenal Kiai Maimun Zubair ya. Nah, saya sudah berguru sama beliau itu dari sebelum beliau terkenal, teman-teman sekalian. Nah, itu beliau ini adalah murid terakhir dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i di Mekah. Itu zaman saya kecil, ulama Indonesia yang berguru langsung kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan di Mekah, yang tersisa cuma 2, Mbah Dim Yati sama Kiai Maimun Zubair. Sekarang Mbah Dim pun udah meninggal dunia, jadi yang tersisa cuma Kiai Haji Maimun Zubair. Usianya sudah 90 tahunan, teman-teman sekalian. Tapi beliau nggak pikun gitu. Memang rahasia ilmu ya, rahasia ilmu. Mudah-mudahan kita selalu doakan beliau, semoga selalu menjadi salah satu dari ulama-ulama Allah SWT yang bersinar, dan mudah-mudahan Allah SWT muliakan beliau, jaga beliau insyaallah dari orang-orang yang tidak apa ya, udahlah pokoknya gitulah. Kita minta kepada Allah semoga menjaga beliau, menjaga para ulama-ulama kita dimanapun saja beliau berada. Nah itu teman-teman sekalian, di Sarang bahkan bukan hanya Mbah Mun aja yang jadi ulama, ada banyak, ada Mbah Him, ada kiai-kiai yang lain di sekitaran, karena di Sarang tuh banyak pondok pesantren. Itu semuanya sepakat kalau malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Abis gitu saya go internasional. Habis belajar sama ulama nasional, saya belajar sama ulama internasional. Saya belajar sama guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Belajar kepada ulama-ulama yang ada di kota Tarim. Semuanya ngajarin hal yang sama. Malam nisfu Sya'ban Yasin 3 kali. Saudaraku sekalian, habis gitu saya ada pergi ke Oman. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Saya kemudian pulang ke Indonesia, kita kedatangan ulama sekelas Habib Zain bin Smith. Saudara sekalian saya muliakan, itu sudah setara mufti keilmuannya. Lautan ilmu, saudara sekalian. Lautan ilmu. Penulis kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kitab fikih yang sampai sekarang jadi rujukan banyak pondok-pondok pesantren. Yang menulisnya Sayyidil Habib Zain bin Smith. Teman-teman sekalian, waktu tinggal di Indonesia beberapa bulan, saya yang bersama dengan beliau berkhidmah kepada istrinya Hubabah Maryam binti Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Jadi kalau kamu kemudian malam nisfu Sya'ban nggak mau baca Yasin 3 kali dengan alasan bid'ah, mau ikut siapa? Mau ikut siapa? Ikutan Nabi. Maksud kamu gimana? Ya Nabi nggak ada tuh, nggak ada dalilnya Nabi baca Yasin 3 kali. Tunggu. Jadi kamu pikir ulama-ulama sedunia nggak ngikut Nabi gitu? Maksud kamu gitu? Ulama sedunia nggak ngikut Nabi gitu? Itu satu. Sama yang kedua, kamu bisa bilang bahwa Nabi Muhammad nggak baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Kamu taunya dari mana? Kamu ngekos di rumah Nabi? Enggak, saya suka aneh, beneran dah, saya suka aneh nih ngomong saya nih, saya mau tahan-tahan nih. Yang suka belagu-belagu bilang Nabi Muhammad malam puasa nggak pernah lebih sholatnya dari 11 rakaat. Jadi yang namanya tarawih itu 8 rakaat, 3 kalinya witir, 3 rakaatnya witir. Nabi Muhammad nggak pernah sholat lebih daripada 11 rakaat. Kamu ngekos di rumah Nabi? Kamu tinggal sezaman gitu sama Nabi? Kamu tinggal barengan sama Nabi Muhammad? Lagu banget. Teman-teman sekalian saya muliakan, Sayyidah Aisyah, orang terdekat dengan Nabi Muhammad, orang terdekat dengan Nabi Muhammad alaihissalam, yang Nabi Muhammad paling banyak menginap di rumah beliau, bukan begitu? Sayyidah Aisyah ketika menceritakan tentang hadis yang itu 11 rakaat sholatnya Nabi, beliau bilang, Maro'ed, saya nggak pernah lihat. Bukan berarti Nabi nggak pernah, saya nggak pernah lihat.
Nabi sholatnya lebih daripada 11 rakaat. Saya nggak pernah lihat. Yang selihatnya saya, Nabi kalau sholat 11 rakaat. Kalau bangun di waktu malam, kemudian Nabi Muhammad sholat, yang saya lihat Nabi sholatnya 11 rakaat. Nggak tahu yang saya nggak lihat, karena saya bisa jadi tidur. Saya juga emang nggak pernah nemenin Nabi Muhammad semalam gitu loh, maksudnya Sayyidah Aisyah kayak begitu. Dan saya juga hanya menceritakan yang saya lihat. Artinya yang dilihat istrinya Nabi Muhammad, yang lain yang dilihat sama putrinya Nabi Muhammad mungkin bisa jadi berbeda. Nggak pernah bilang Nabi nggak pernah mengerjakan, nggak ada. Kata Sayyidah Aisyah, saya nggak pernah lihat. Nah orang zaman sekarang, Nabi nggak pernah begini, Nabi nggak pernah begitu. Lo dari mana taunya? Lah gue bener ente. Jadi teman-teman saya sekalian, udahlah. Para ulama mereka yang paling ngerti, mereka yang paling paham, mereka yang paling mengikuti Nabi Muhammad alaihissalam. Kalau enggak karena sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar, enggak bakalan loh ulama sedunia loh ini ngerjain baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau kamu nggak baca Yasin 3 kali malam itu, kamu ikut siapa tuh nggak jelas. Ikut ulama Indonesia kagak, ikut ulama internasional juga enggak. Kamu ikutan siapa? Ikutan orang-orang yang Nabi nggak pernah, ini bid'ah, itu bid'ah, segala macam itu. Atau kamu mau ikutan orang-orang yang berani-beraninya bilang ziarah makam Nabi Muhammad nggak perlu, Nabi Muhammad udah mati gitu. Kamu mau ikutan yang kayak begitu? Mau ikutan sama orang yang berani-berani, ibu Nabi Muhammad adanya di neraka? Mau ikutan yang begitu? Mau? Enggak, teman-teman saya sekalian, jangan mau kamu ngotorin hati dengan mengikuti orang-orang yang seperti itu. Udah aja yang pasti ikut Habib Zain bin Smith enak, ikut Habib Umar bin Hafid enak, ikut ulama-ulama di Indonesia enak. Ikutan dah tuh imam-imam di masjid-masjid nanti malam nisfu Sya'ban pada baca Yasin 3 kali. Ikutan orang-orang soleh seluruh dunia, kerjain bersama dengan mereka. Di Pekalongan nanti kalau malam nisfu Sya'ban, yang baca Yasin 100.000 orang bareng-barengan bersama-sama. Seru bener tuh di Pekalongan. Banyak tuh yang pada pergi ke sana. Nah dah, ibu nggak usah pergi Pekalongan, pergi ke Condet barengan saya. Ya, besok malam ya, Condet barengan saya insyaallah. Gitu ya teman-teman sekalian, baca Yasin 3 kali dengan niatan-niatan. Saya udah kasih tahu kenapa kita perlu melakukannya. Jadi Yasin yang pertama diniatin panjang umur dalam taat. Kemudian Yasin yang kedua diniatin rizki bahir batin, berkah, manfaat dunia akhirat. Kemudian niat yang ketiga, niat agar dimatikan dalam husnul khotimah. Gitu ya. Kemudian teman-teman sekalian, sesudah nisfu itu bagi yang nggak biasa puasa sunnah, udah habis waktunya. Nggak boleh ngerjain puasa sesudah tanggal 16 ke belakang nggak boleh puasa. Kecuali satu yang puasanya wajib, puasa bayar utang, nah itu nggak apa-apa, terusin, lanjutin, kerjain puasanya. Kemudian yang kedua, orang yang puasanya nyambung, jadi dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17 puasain gitu, nggak apa-apa, silahkan nyambung, boleh. Yang ketiga, yang biasa puasa wiritan, misalnya Senin Kemis, puasa Daud gitu ya, nah itu boleh tetap lanjut dengan syarat belum putus. Kalau udah putus, walaupun karena menstruasi sekalipun nggak boleh nyambung lagi sesudah itu. Jelas? Baik, kemudian malam puasa, teman-teman sekalian, malam pertama puasa itu namanya malam nadrah, malam pandangan kasih sayang Allah SWT. Salah satu dari malam penting di bulan Ramadan. Jadi malam-malam Ramadan itu kebagi 3 teman-teman sekalian. Malam 10 pertama, malam 10 kedua, malam 10 ketiga. Kayak orang hamil ada trimester, gitu ya. Jadi itu dibagi 3 tuh malam Ramadan itu. Dan Ramadan itu antara siang sama malamnya muliaan malamnya. Antara siang sama malamnya muliaan malamnya. Jadi teman-teman sekalian,
Nggak boleh ngomongin orang. Kalau siang hari puasa bisa batal. Nah tuh. Kalau malam lebih bahaya lagi, lipat ganda loh dosanya. Karena malamnya lebih mulia daripada siangnya. Jadi hati-hati, jangan kemudian diajakin ngomongin orang, tar aja ya pulang terawih. Hanya lagi puasa, takut puasanya batal. Jangan. Siang bisa bikin batal puasa, malam melipat ganda dosanya. Karena malam hari Ramadan lebih mulia daripada siang harinya. Nah ini makanya pembagiannya malam-malamnya, bukan siang-siangnya. Siangnya pokoknya kamu puasa sama jagain diri aja dari semua dosa-dosa gitu kan. Ibadah juga tentu saja ya. Nah yang malam-malamnya ini yang jangan sampai lalai, karena malamnya Ramadan lebih mulia sekali lagi daripada siangnya. Nah dibagi 3, pertama 10 pertama, 10 kedua, sama 10 terakhir. 10 yang pertama teman-teman saya sekalian, yang paling mulianya malam pertama Ramadan. 10 malam yang tengah, yang paling mulianya malam 17 Ramadan. 10 yang terakhir, malam yang mulianya namanya Lailatul Qadar. Oke, kita bahas yang pertama. Malam pertama Ramadan namanya malam Nadrah, Lailatul Nadrah. Apa itu Lailatul Nadrah? Malam Allah pandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat. Malam Allah pandang kita dengan pandangan rahmat. Penting banget kan? Karena orang tuh kalau udah pernah dipandang sama Allah dengan pandangan rahmat, hasilnya bukan main-main. Katanya Nabi Muhammad SAW, "Idza jaa awwalu lailatin min Ramadan, nadharallahu ila ibadihi bi'aini rahmah." Apabila datang malam pertama Ramadan, Allah akan pandang hamba-hambanya dengan pandangan cinta. Wa man nadharallahu ilaihi bi'aini rahmah lam yu'adzibhu abada. Siapa yang dipandang Allah dengan pandangan penuh kasih sayang, Allah tidak akan tega menyiksa dia selama-lamanya. Jadi kamu dapat pandangan kasih sayang Allah tuh malam, dapat tiket. Tiketnya aman dunia akhirat. Aman dari segala macam jenis siksa dunia akhirat, teman-teman. Sangat penting itu malam bagi kita. Makanya siap-siapin sehari 2 hari sebelum Ramadan, jangan capek-capek biar bisa begadang malam pertama Ramadan. Soalnya saya pernah tuh, saya pikir waduh nanti malam nih Ramadan, saya nggak mau dah. Nanti pas Ramadan ada urusan-urusan dunia nih, ruwet nih nanti nih. Suami saya nyuruh saya belanja baju buat dia bagi-bagi pas Ramadan, kan gitu, buat lebaran gitu maksudnya. Waduh, daripada Ramadan nih, aduh nggak sanggup ya kalau Ramadan kan. Pernah nggak? Oh nggak pernah, saya doang. Saya pernah tuh belanja pas Ramadan. Ya Allah, kalah saing teman-teman sekalian sama tawaf di Ka'bah. Ramenya luar biasa. Kenapa? Habis gitu mana rame, mana wah terlalu banyak rintangan dan halangan. Saya kepental-pental sama orang bawa barang. Ya Allah, ada orang bawa barang segede-gede gaban ya. Udah deh. Saya bilang kapok, saya nggak mau lagi Ramadan. Jadi ceritanya sehari sebelum Ramadan nih. Ya ampun teman-teman sekalian, itu juga salah ternyata. Karena malamnya jadi ngantuk, malamnya jadi capek, malamnya jadi ngebet kaki. Udah deh, mendingan nggak usah jauh-jauh aja. Kalau mau sekarang-sekarang nih. Makanya saya bilang sama suami saya, mau nyuruh saya belanja apa enggak? Enggak, sekarang-sekarang nih. Mau nitip sama orang aja dah. Males bener. Jadi teman-teman sekalian kayak gitu tuh ya, malam pertama Ramadan. Jangan capek-capek, baca surat Al-Fatah. Baca surat Al-Fatah. Kenapa? Nabi gitu. Nabi awal malam pertama Ramadan, Nabi baca surat Al-Fatah. Berapa ayat? Semuanya, cuma 2 lembar doang. Tawar-tawaran. Baca semuanya tuh. Jadi malam pertama Ramadan. Kapan bacanya? Boleh ba'da maghrib, boleh ba'da isya, gitu ya. Tapi yang pasti sesudah pengumuman yang bikin kita tahu bahwa besok adalah Ramadan, gitu. Nah, saya nggak tahu itu apakah jatuhnya malam 5 atau malam 6 ya, dari bulan Mei. Dengan Ramadannya ada yang bilang tanggal 5 Mei, ada yang bilang 6 Mei. Nanti kita tungguin pengumuman pemerintah. Nah, itu kita baca surat Al-Fatah. Nah, teman-teman sekalian, bacanya paling bagus dalam sholat. Orang ada yang bacanya dalam ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya.
Kalau bisa sih emang dalam sholat, tapi kalau enggak apa-apa, di luar sholat juga nggak masalah. Baca dalam sholat pakai pegang Quran boleh aja, asal jangan gerakannya banyak-banyak. Itu kan kita persiapkan di mana tempatnya surat Al-Fatih. Kemudian kita buka Qurannya memang udah di surat Al-Fatih. Jangan kemudian nanya kefihris, pakai acara kefihris segala ke daftar isi ngeliatin surat Al-Fatih. Ya Allah, tolong, ini gurunya siapa sih nih? Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian ingin disiapin kalau memang mau baca Quran dalam sholat. Kemudian selain daripada itu, malam pertama Ramadan, tarawehnya. Kemudian lagi witirnya. Kemudian ba'diyah sholatnya, jangan ditinggalin qobliyah ba'diyahnya. Dari mulai maghrib ke isya'nya, awabin kalau bisa juga ya. 6 rakaat antara maghrib dan isya, kemudian lagi sholat tasbih. Pokoknya kerjain dah apa yang kita bisa kerjain dari amalan-amalan ibadah ataupun dari kebaikan-kebaikan yang lain. Allah tuh suka nggak tega sama orang yang bikin baik sama orang lain. Sedekahnya ada gitu ya, malam pertama Ramadan pastikan ada sedekahnya, ada kita kerjain kebaikan buat orang lain, ke anak, ke suami, apa aja gitu dari kebaikan-kebaikan bisa kita kerjakan kepada mereka, kita kerjain. Jangan ada beranteman malam pertama Ramadan. Ya Allah, habis itu. Gimana kita mau bikin Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang jika kita bahkan memandang suami kita dengan pandangan penuh emosi. Kita pandang anak-anak kita dengan pandangan penuh rasa kesel. Gimana kok pantas dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang? Ayo kita pandang orang di sekeliling kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Kemudian saudara sekalian, kalau masalah amaliyah Ramadannya saya rasa semuanya udah pada tahu ya. Malam kedua yang mulia juga yaitu malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan ini punya 2 nama. Satu malam Nuzulul Quran, malam turunnya wahyu pertama dari Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu turun pada malam pertama dari malam 17 Ramadan. Iqra itu. Kemudian yang keduanya ada sebutan lain lagi yaitu Lailat Badr, malam perang Badar. Itu Nabi doa Nabi mustajab sampai Allah turunkan untuk menolong umat Islam pada saat tersebut yang berjumlah 313 orang. Allah turunin malaikat berjumlah 3.000 orang, ditambahin lagi kemudian jadi 5.000 orang. Malam perang Badar itu teman-teman sekalian, malam 17 Ramadan itu. Jadi malam itu malam penting buat kamu memperbaiki urusanmu dengan Quran, baca Quran. Juga saudara sekalian, malam penting untuk kita minta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan menghadapi siapa? Menghadapi musuh besar kita. Siapa itu? Hawa nafsu sama setan. Hawa nafsu sama setan. Minta sama Allah, ya Allah menangkan kami, ya Allah menangkan kami malam 17 Ramadan. Dan juga karena ia adalah malam perang Badar, baca tawasul kepada ahli Badar. Jangan lupa malam 17 Ramadan. Baca tawasul kepada ahli Badar. Teman-teman sekalian, apaan tuh tawasul kepada ahli Badar? Ada di Mukhul Ibadah. Di kitab namanya Mukhul Ibadah. Di sana disebutkan nama-nama anggota perang Badar 313. Sebutin semua nama-namanya. Di kitab namanya Mukhul Ibadah. Nah, kalau kita nggak bisa baca itu, karena kitabnya nggak ada dan memang agak susah juga dibacanya sebab nama-namanya kan kita nggak familiar ya. Beda kan. Lain kalau namanya Bambang, rada gampangan disebut sama kita ya. Tapi kalau itu namanya agak-agak repot. Nah itu kalau memang enggak, seenggaknya sekurangnya kita baca sholawat Badar. Berapa kan? Salatullah, salamullah ala Rasulillah, salatullah, Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah, salli mujahidin lillah bi ahlil bait
perang Badar, malam 17 Ramadan. Kemudian teman-teman sekalian, malam 10 hari terakhir di sana terdapat Lailatul Qadar. Apa tuh Lailatul Qadar? Allah cerita dalam Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adrak ma Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan, pesta penurunan Al-Qur'an secara keseluruhan kayak semacam ritual langit ya. Kami turunkan keseluruhan Al-Qur'an, pestanya itu pada malam Lailatul Qadar. Ma adrak ma Lailatul Qadar. Tahu kamu Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Apa tuh yang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tuh malam satu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kamu ibadah di malam itu, kehitungnya lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Bukan 1000 malam loh, 1000 bulan. Jadi tuh malam dikali 1000 dikali 30. Jatuhnya 83 tahun lebih. Artinya, kamu ibadah di malam itu lebih baik daripada ibadah kamu 83 tahun lebih. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaik. Kami turunkan jutaan malaikat. Warruhu fiha, termasuk malaikat Jibril. Min kulli amrin bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, diperintahkan sama Allah. Min kulli amrin, untuk menyelesaikan urusan mereka. Salamun hiya hatta Allah ceritain tuh sampai terbit fajar. Jadi malam Lailatul Qadar tuh bukan semenit 2 menit, bukan 5 menit, bukan 10 menit, tapi dari awal malam, dari maghrib sampai ke subuh. Itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makanya cirinya Lailatul Qadar kelihatan besok paginya, tapi kan telat. Betul nggak? Wah, tadi malam Lailatul Qadar ya, telat dah. Apa tuh cirinya? Paginya tuh saat matahari terbit, mataharinya nggak kelihatan, kayak mendung-mendung kayak gini, tapi lebih gelap lagi nih, kayak gitu. Tapi juga nggak ada awan, cuman kelihatannya kayak nggak nyampe cahaya matahari. Kenapa gitu? Kata Habib Umar bin Hafid, dari banyaknya malaikat yang naik kembali ke langit sampai cahaya matahari nggak sampai ke bumi. Ini teman-teman sekalian dari orang-orang yang mampu melihat malaikat-malaikat dan lain sebagainya. Mereka mengatakan seperti itu. Jadi tuh ya, kekasih-kasihnya Allah, mereka tahu persis kapan malam pertama Ramadan, kapan Lailatul Qadar. Tahu persis mereka. Ngelihat kok pestanya langit, turunnya malaikat, segala macam mereka lihat. Nah, kita nggak tahu. Nah, buat kita yang nggak tahu ini, udah aja. Kapan sih? Kan begitu. Paling mungkin tanggal 20 ke belakang. Dan paling mungkin terjadinya malam-malam ganjil. Udah tuh tinggal 5 malam. Udah aja jangan sampai kelewatan. 21 kita ibadahin, 23 ibadahin, 25 ibadahin, 27 ibadahin, 29 kita ibadahin. 21, ini dia nih, lagi semangat-semangatnya nih, ini kali nih, gitu kan ya? 23, kayaknya ini nih ademan, enak suasananya nih dia nih. 25, ada angin sepoi-sepoi, ini kayaknya nih. 27, para ulama bilang Lailatul Qadar paling mungkin 27. 29, malam terakhir jangan sampai kelewatan, gitu. Jangan dibalik-balik, 21 terlalu awal. 23, cuacanya rada anget, rada panas, kayaknya bukan. 25, anginnya rada kenceng. 27, gerimis. 29, hujan gede. Nah loh, kapan dong tuh Lailatul Qadarnya? Lewat akhirnya. Jadi teman-teman saya sekalian, dah tanggung 5 malam ini. Jangan sampai kita nggak kebagian. Jangan sampai kita nggak kebagian. Ramadan yang lalu kita dapat Lailatul Qadar apa enggak, nggak tahu deh tuh. Nah yang sekarang nih kan, gitu kesempatannya. Mudah-mudahan sampai semua umur kita insya Allah. Amin. Karena yang walau biar kata udah depan mata belum tentu nyampe loh kita. Ya makanya deh kita minta sama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, Allah kasih bimbingan untuk bisa menjalankan Ramadan dengan cara yang terbaik. Insya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Mohon doa Ustazah untuk ibu guru yang meninggal namanya Ike Trimali.